Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi uji normalitas data dan langkah-langkah praktik menggunakan SPSS. Dengan anggota kelompok 1 Ayu Mega Silviani, 2 Anna Aprilia Kurniasari, 3 Lindsay Novinka, 4 Anggi Nurnaini. Uji normalitas data. Uji normalitas data adalah pengkajian data untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Data yang terdistribusi normal dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik, dan data terdistribusi tidak normal dianalisis dengan menggunakan statistik non-parametrik. Jenis-jenis normalitas data. Yang pertama, Anderson atau Darling test. Yang kedua, Pearson-Chi atau Square test. Yang ketiga, Shapiro atau Wilk test. Yang keempat, Kolmogorov atau Smirnov test. Yang kelima, Kramer atau von Mises test. Yang keenam, Fisher atau Kumlet test. Tetapi untuk uji normalitas data yang sering digunakan yaitu uji Pearson-Chi Square, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Hipotesis H0 sama dengan data jagung dan padi setiap tahun terdistribusi normal. H1 sama dengan data jagung dan padi setiap tahun tidak terdistribusi normal. Praktik uji normalitas data pada SPSS. Berikut contoh data-data yang dimasukkan di SPSS. Selanjutnya kita akan belajar mengenai praktik SPSS uji normalitas data. Yang pertama dilakukan adalah klik variable view untuk menamai variabel-variabel pada data view. Yang pertama kita masukkan data yang kita inginkan, yaitu karena kita menghitung jumlah panen padi dan jagung setiap 10 tahun terakhir ini, maka kita pada kolom name itu dikasih tahun padi dan jagung. Pada kolom desimal itu diganti angka 0 karena tidak ada koma setelah angka. Lalu kalau sudah, langsung klik data view. Di situ sudah tertulis tahun, padi, dan jagung. Setelah itu masukkan data seperti pada Microsoft Excel. Lalu pada jagung juga seperti itu, dimasukkan data yang sudah ada. Nah, kalau sudah data dimasukkan semua, klik analis, lalu deskriptif statistik. Lalu setelah itu explore.
Lalu masukkan tahun padi dan jagung ke dependent list. Setelah itu klik statistik. Pastikan deskriptif sudah tercentang. Lalu continue. Lalu klik plot. Normality plot with test itu dicentang. Lalu continue. Setelah itu oke. Tunggu sebentar. Lalu akan muncul hasil dari uji normalitas yang telah kita yang akan kita pakai yaitu yang test of normality. Ada Kolmogorov, Smirnov, dan Shapirovic. Selesai deh. Hasil uji normalitas data. Untuk mengetahui apakah data kita normal atau tidak, silakan melihat pada hasil test of normality. Dalam uji normalitas data Kolmogorov, Smirnov, dan Shapirovic, suatu data dikatakan terdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi atau P yaitu lebih dari 0,05. Untuk mengetahui nilai signifikansi atau P suatu data dapat dilihat melalui tabel test of normality di kolom sig atau signifikansi. A. Perhatikan kolom Kolmogorov, Smirnov. Pada kolom tersebut, untuk mengetahui nilai signifikasi suatu data dapat dilihat pada bagian sig atau artinya signifikasi. Berdasarkan uji normalitas pada data padi Kolmogorov, Smirnov dapat diketahui bahwa nilai signifikasi adalah 0,200 atau P lebih besar daripada 0,05. Dan pada data jagung diketahui bahwa nilai signifikasinya adalah 0,200 atau P lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan nilai signifikasi tersebut dapat dikatakan bahwa hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan pada data tersebut terdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis statistik parametrik. B. Perhatikan kolom Shapiro. Berdasarkan uji normalitas data Shapirovic dapat diketahui bahwa nilai signifikasinya adalah 0,146 atau P lebih besar daripada 0,05. Dan pada data padi Shapirovic nilai signifikasinya adalah 0,837 atau 4 lebih besar daripada 0,05. Berdasarkan nilai signifikasi tersebut dapat dikatakan bahwa hasil uji Shapirovic menunjukkan data tersebut terdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis statistik parametrik. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.